hu ahad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa mitahiha wa kasrin nukur wa mudha'afatiha wa nuril barakat wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhilid da'i wa sifaiha wa daf'il bala wa afatiha wa basri rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jajah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufariju biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawai bi adadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin qalbil masrur wa miftahil maisur
wa fatihil lima ughliqa wa syafil hilal wa muparijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha qusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal ahwa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Wassalim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linupusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi. Salam Syekh Ibnu Athaillah khususan, saya ulang, ilah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah wa walidaina wa walidaikum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah memberkahi rezeki dan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan selalu rahmat dan kasih sayangnya pada kehidupan kita. Dijanjikan kita dan diberikan kita kebersamaan dengan baginda Nabi SAW di dunia ini, di barzah dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan bahwa Allah khususnya dalam ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak perlu Allah itu diingat-ingatkan, apalagi ditegur. Bagaimana itu mengingat-ingatkan? Seperti kita terlalu memerinci-merincikan
doa kita seperti seolah-olah Allah, atau di dalam hati kita ada perasaan seolah-olah kita bila mengulang-ulang doa itu Allah ingat kepada kita. Seolah-olah dengan mengulang-ulang doa itu pikiran kita, kalau aku ulang-ulang doa ini Allah pasti ingat dengan aku. Seolah-olah Allah tidak ingat, diingatkan kembali oleh kita. Ini jangan sampai ada perasaan-perasaan. Yang kita bicarakan adalah mahiyahnya, yang kita bicarakan adalah perasaan kita kepada Allah aja wajalla. Jadi bukan lapasnya ya. Kalau lapasnya kan tidak mungkin. Jarang-jarang ada orang lapas langsung apa? Ya Allah, hamba ingatkan engkau supaya ini. Nggak mungkin kan? Mungkin lah, nggak mungkin lapas. Itu lapas namanya. Rasanya tidak mungkin kita yang beriman nih. Cuma yang bisa timbul itu adalah perasaan. Kalau kita ulang-ulang nih doa, kalau aku ulang-ulang doa nih, Allah ingat nih dengan apa? Doa. Kan Allah itu tidak boleh mengingkari janjinya. Nah, gitu kan? Seolah-olah. Jadi kita berdoa itu apa adanya saja. Kita berdoa itu ya melakukan. Kenapa engkau berdoa? Karena aku adalah seorang hamba. Ya kan? Pertama secara syariat diperintahkan Allah. Enggak. Diperintahkan Allah juga untuk mengulang-ulangnya, mukarraran. Enggak ada apa-apa. Yang ketiga yang paling pokok batin gitu ialah menjohirkan kehebatan, kedahsyatan Allah aja wajalla. Jadi kita tidak ada menuntut Allah itu harus mengabulkan doa kita. Maksudnya menuntut tuh kayak orang menangis, kekanakan menangis tuh apa? Mau kulilik di aspal misalnya lah. Terlalu menuntut harus sempurna menurut pikiran kita. Ya kita berdoa aja. Kenapa jadi berdoa ini? Menjohirkan, membesarkan, menampakkan supaya aku juga melihat betapa hebatnya, dahsyatnya Allah itu. Dan supaya mendidik diri kita nih, supaya kita ingat kita ini posisi hamba, kita ini posisi yang selemah-lemahnya, hina dina, yang memerlukan sekali untayan kasih sayang Allah, pertolongan Allah aja wajah. Apa nih? Kayak ini kita harus berdoa. Kita harus ulang-ulang doa nih. Kalau tidak berulang-ulang doa ini bisa Allah kada ingat. Tidak ingat ya. Jadi jangan seperti itu. Ini kan ada batin ini yang seringkali bagian-bagian ini lepas dari pembicaraan kita. Karena memang Syekh Ibnu Athaillah nih membicarakan perasaan-perasaan hubungan kita dengan Allah aja. Betapa apakah kita benar-benar mengenal Allah atau tidak. Kalau tidak mengenal Allah, seperti Allah itu mainan akhirnya. Ya enggak? Ya Allah, dengarkanlah doa hamba ya Allah. Kayak Allah tidak mendengar gitu kan. Ya Allah, mudahan engkau mendengarkan, selalu mendengarkan dan dengarkanlah itu beda. Ya Allah yang maha mendengar itu kan bagus. Ya Allah maha mendengar. Tapi dengarkanlah ya Allah, kayak Allah tidak mendengar aja. Oke lah kalau kata-kata itu bagus lah, seperti itu sudah terlanjur nggak jadi masalah. Tapi jangan ada perasaan seperti yang tadi. Seolah-olah Allah tidak mendengar. Seolah-olah Allah tidak memperhatikan. Jadi ini problematika bagaimana menjelaskan ketuhanan yang sesungguhnya. Allah itu sesungguhnya dengan kejadian peristiwa kita hari-hari. Kan pernah yang menangis kalau berzikir? Allah, nangis. Bagus kata? Bagus. Itu membuktikan jati diri kita sebagai seorang hamba. Baka namanya atau tabkiyah. Menangis dengan Allah. Lemahnya aku nih, hinanya ya Allah. Menyadari kelemahan kita. Ketika kita sedang lemah diri itulah tergambar hebat dahsyatnya Allah aja. Pernahlah kita menangis itu dengan penguasa, dengan pejabat, dengan orang lain? Pernah lah. Nah dengan Allah kita lakukan. Itu minggu kemarin. Nah minggu ini wurudul faqat a'yadul murid ya. Ujar Syekh, datangnya kesulitan, kesukaran, datangnya musibah,
kesusahan. A'yadul murid, seharusnya a'yadul murid adalah hari itu adalah hari kegembiraan bagi para murid. Nah, awalah kayak itu. Jadi datang musibah, kesulitan hidup, adanya kesulitan hidup, misalnya kemiskinan, kesusahan dalam hidup, itu adalah kegembiraan bagi orang-orang yang menyukai untuk mendekati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita hari-hari beda lah. Kalau kita pinginnya senang, yalah. Bukan berarti orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ingin senang, tidak. Tapi bagaimana mereka bisa merubah kesulitan-kesulitan hidup itu, kesusahan itu, bahkan kemiskinan itu menjadi kegembiraan dalam kehidupannya. Jadi sehingga seolah-olah tidak ada halangan bagi dirinya untuk tetap dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kayak itu maksudnya. Bukan mencari sulit, ada paku di situ sengaja diinjak akan kaki paku supaya apa? Berdarah, kan berdarahnya ada kesulitan lalu kita dekat dengan Allah. Tidak begitu, tidak. Tapi maksudnya adalah kesukaran itu bagaimana merubah diri kita dengan melihat sebagai kegembiraan. Nah, bila sudah kita terbiasa itu, kita jadi bahagia dalam hidup ini. Bayangkan ketika dalam hari-hari ada orang sakit, berobat ke rumah sakit dapat BPJS dia, ya kah? Enak kan, udah bayar kan? Tapi kita sakit enggak ada BPJS kita. Karena tidak berani bayar bayar bulanannya, tidak berani kan, ada bulanannya kalau BPJS tuh. Nah, akhirnya kita sakit berbaring aja di rumah merasakan sakitnya itu. Kalau di rumah sakit disuntik orang anti sakit itu apa? Mungkin nyut-nyutnya itu hilang ya, kalau sakit-sakit itu hilang mungkin apa ya, kalau orang sakit itu ya, atau panasnya demi penderitaan panas itu kan menyakitkan ya enggak? Nah, pada saat itu bagaimana? Merubah keadaan itu menjadi sesuatu kegembiraan, menjadi melihat itu tidak pusing, menyadari itulah memang mengingatkan dia gara-gara sakit itu tuh. Lalu dia berzikir, Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kesalahan hamba ya Allah. Dianggapnya itu siksa Allah selama ini, mengingatkan tentang dosa-dosa yang lalu. Setiap butir rasa sakit itu, kalaupun dihitung butir ya, pukulan sakit itu adalah menghapus dosa-dosa yang lewat. Astagfirullahaladzim. Daripada berubah sakit tidak bisa ke BPJS, timbul menggerutu ya lah, menggerutu atau ini gara-gara si kebetulan anak namanya Udin, gara-gara si Udin ini tidak membawa abah ke rumah sakit, gara-gara Udin juga ikut juga miskin, sudah abah miskin juga nih. Wah, misalnya begitu kan? Sudah dosa, menggerutu, hati makin tidak enak, bertambah lagi sakit yang kedua, sakit batin namanya. Nah, dengan komponen batin yang baik, astagfirullahaladzim, kayak ini Pak, aku ya Allah lemah, maka kita merasakan kelemahan kita. Maka itu justru mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla maksudnya. Ya mau ngalih bana guru indah apa tahu barang dulu. asal tahu ya lah. Dalam hidup ini adalah orang tidak sakit. Nggak ada, biar orang kaya aja kayak apa aja pasti pernah sakit. Dan dia merasakan sakit itu, meskipun habis itu dia ke dokter, disuntik dokter anti rasa sakit, hilang sakitnya. Tapi selama beberapa waktu itu dia merasakan sakit sebelum bertemu dengan dokter. Nah, itu maksudnya. Al-a'yad jam'u idin, jamaknya adalah daripada id, yaitu hari raya. Wahya al-awqatul aidah alan nasi bil masyarati wal afrah. Maksud perkataan saya dengan al-a'yad di atas adalah yaitu idun. Idun itu artinya hari raya. Maka bentangan kesusahan dan kesulitan itu bagaikan hari raya. Orang-orang yang selalu hidupnya ingin dekat dengan Allah itu merasakan kesulitan itu justru seperti orang berhari raya. Al-afrah itu jamak dari farah, itu artinya kegembiraan.
kegembiraan. Mereka bergembira-ria. Fal muriduna yusiruna bil afati. Mereka merasa senang dan gembira ketika datangnya kesusahan atau bencana. Li'annaha tasra'u bi wusulihim li maqsudihim. Karena semua kesusahan itu justru mempermudah orang mendekatkan diri kepada maksud mereka, menjadikan mereka wusul kepada Allah. Orang miskin dengan orang kaya itu lebih cepat dekat dengan Allah itu orang miskin ketimbang orang kaya. Pahamlah? Orang yang kesusahan itu lebih dekat mendekatkan dirinya kepada Allah ketimbang orang yang selalu hidupnya senang. Orang yang hidupnya selalu senang itu lalai dengan Allah. Tapi kalau orang sakit, orang yang dalam kesulitan, dia ingat terus dengan Allah. Asal orang itu tadi ingin mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi orang mendekatkan diri kepada Allah. Begini, kalau kita di rumah sakit aja, misalnya sakit disuntik dokter, itu anti rasa sakit, hilang kan sakit, lalai enggak kita dengan Allah? Sekali aja kita mengucap alhamdulillah, jadi habis itu kita lupa dengan Allah kan. Tapi yang tidak disuntik oleh dokter rasa sakit tadi, sakitnya terus, sakit gigi seperti sakit gigi misalnya, denyutnya terus menerus enggak? Hari itu juga ya Allah, apalagi begitu menyebut nama ya Allah hilang sakit, makin kuat-kuat kita menyebut nama Allah. Nah itu perbedaan yang mendasar mungkin, sehingga orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah tidak kecewa dia ketika ditimpa oleh suatu musibah, tidak kecewa dia bertemu dengan sesuatu yang menyulitkan dirinya. Makanya Nabi itu ketika ada masalah berat, ya Rasulullah, pasukan musuh di depan sana sudah bersiap-siap ingin menyerang kita. Lalu Rasulullah mengangkat napas kan, menarik napas kan, tarik napas Rasulullah. Menarik napas itu umum aja, enggak apa-apa, semua manusia biasanya menarik napas. Habis itu Rasulullah berucap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa. Karena ada pemberitahuan bahwa akan diserang oleh musuh, karena ada peristiwa itulah maka Rasulullah mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Andaikan tidak ada itu terucap enggak? Hasbunallah atau hasbiyallah, enggak terucap. Nah itulah ucapan itulah yang mendekatkan orang kepada Allah aja wajalla. Kalau pian senang, harta melimpah di rumah, istri pian 3 orang misalnya, apa pian dijamin ingat kepada Allah? Dijamin lah diingat kepada Allah lah kira-kira lah. Pak kira jamin lah ingat. Belum tentu. Paling kita mengucap pertama kali aja alhamdulillah. Setelah itu kita ucap lagi lah, tidak. Setelah itu kita bersenang-senang gembira hati kita. Subhanallah. Itu problematikanya. Jarang-jarang alhamdulillah itu. Yang banyak mengucap alhamdulillah itu ketika sulit. Alhamdulillah, lalu ingat lawan Tuhannya, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, lengkap nama Tuhan disebut-sebut semuaan. Tapi kalau senang ya Allah. Kalau tidak percaya coba aja situasi kondisi itu, perhatikan diri kita masing-masing. Biasanya bila senang itu kita lupa dengan Allah. Beli kendaraan baru aja waktu pertama memakai aja alhamdulillah di jalanan aja lah. Besoknya enggak lagi alhamdulillah, sudah seperti biasa kita jalan. Nah itu. Ini perhatikan nih. Musim Covid, pernah kemarin kan musim Covid itu banyak itu orang ingat dengan Allah. Musim Covid itu. Nah ini mulai musim hilang Covid, ini mulai musim apa nih? Musim enak nih, kurang orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 pihak minaz-zulli wa qasrin nafsi. Karena pada saat itulah orang-orang yang ingin dekat kepada Allah itu merasakan
rasa sampai diri mereka kepada Allah sehingga mereka mengingat Allah, minaz-zulli wa kasrin nafsi, dan merasa dirinya hina dina, wa kasrin nafsi, kekurangan, memiliki. Jadi timbul perasaan kekurangan di hadapan Allah. Merasa apa lagi? Merasa hina dina di hadapan Allah. Itu timbul gara-gara kesusahan, gara-gara kesulitan. Kalau sedang Bagong jadi raja, ya kah? Udah bisa merasa hina di hadapan Allah. Untung pian lain gubernur atau wali kota. Selama pian jadi gubernur, wali kota, jadi presiden, mungkin sangat sulit menghinakan diri di hadapan Allah. Mungkin lah. Kenapa gurunya? Soalnya aku tidak pernah jadi kan. Cuma mungkin. Kenapa? Karena di posisi kekuasaan. Nggak usah jadi itu tuh, jadi RT aja kira ya Pak. Jadi RT kadang-kadang kan sulit juga kita menghinakan di hadapan Allah tuh ya lah, karena kita merasa jadi RT, jadi pembakal misalnya. Wah, guru aja sedanawan nih sampai ke sana ke ujung situ daerah kekuasaan ulun guru aja. Ikam apa? Aku pembakal guru aja di sini. No, ya. Ya kan? Nah, jadi jikir sidin tuh kekuasaan. Nah, kepala apa jurang di kampung? Kepala Padang, nah. Oh, kepala Padang. Ya kalau kepala Padang dulu guru ulun di sini. Oh, ini kira kawai. Tetapi orang-orang awam bil a'yadi lima pihak min naili syahwatihim min malabisi wa ghairiha. Hari raya itu kegembiraan, kesenangan dalam hari-hari itu dianggap mereka itulah yang paling nikmat, itulah yang mengingatkan mereka kepada Allah. Padahal belum tentu. Perasaan mereka itulah mengingatkan dirinya kepada Allah. Padahal sebenarnya waktu itu hatinya cenderung kepada nili syahwatihi. Ya, itu nailul itu kecenderungan kepada syahwat saja. Nah, jadi bagaimana? Maka hari raya itu ditunggu-tunggunya, atau bahasa lainnya ulang tahun ditunggu-tunggunya. Hari Senin tanggal sekian ulang tahun, itu ditunggu-tunggu. Begitu gembiranya hari Senin, hari ulang tahun itu. Kenapa dia gembira? Karena sesuai dengan hawa nafsu. Maka orang-orang yang menggiring kehendaknya, jadi orang yang berkehendak itu berkehendak supaya nyaman terus hidup di dunia, itu sebenarnya dia mengiringi hawa nafsunya. Ketika dia masuk ke dalam nilai hawa nafsu itulah dia terjebak. Terjebaknya apa yang terjadi? Dia lupa dengan Allah, dengan kelalaiannya. Makanya riwayat Nabi Sulaiman itu kan raja tuh. Nabi Sulaiman tuh sultan, dari kecil, dari bayi sudah sultan, yang lah anak raja kan. Nabi Sulaiman tuh anaknya Nabi Daud alaihi salam. Sultan tuh katanya ringkasan dari apa? Artinya lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman agar pandai bersyukur. Itu yang kemarin doanya, Allahumma atau Rabbana, wahai atau Rabbi, wahai Tuhanku, aslinya begitu ya dalam Al-Qur'an. Rabbi auji'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya. Wahai Tuhan, auji'ni, anugerahkan kepadaku, an askura, supaya aku pandai bersyukur, ni'matakallati an'amta alayya, atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Kenapa jadi Nabi Sulaiman itu disuruh Tuhan berdoa seperti itu? Kenapa? Karena bersyukur itu sulit dilakukan oleh orang-orang yang sedang kaya, sedang di atas angin. Paling sebentar aja bersyukurnya, habis itu tidak bersyukur lagi. Ini anak kasih ini nabinya kan tiga orang perempuan lah, pian lah, yalah. Paling semalaman 2 malam ucap alhamdulillah, yalah. Habis itu pusing aja lagi kepala. Misal, iya. Duduk di suatu tempat yang nyaman. Naik pesawat enak enggak? Oh, naik ya enak lah. Nah, pulang pergi naik pesawat senang hati.
Kenapa jadi kita bisa ingat waktu naik pesawat itu dengan Allah? Pada saat timbul di pikiran kita rasa takutan kalau pesawat jatuh. Andaikan pesawat itu didesain tidak pernah jatuh, udah pernah jatuh misalnya, ada harapan ingat kita dah non Tuhan, yalah. Nah, itu menguji perasaan seseorang, bisa diperhatikan dari keadaan itu. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan lagi dalam kalimat beliau, rubbama, boleh jadi, Jasidin, wajadta minal majidi fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi was salat. Ketahuilah Jasidin, barangkali wajadta minal majidi, engkau akan menemukan tambahan perbendaharaan dari langit, hikmah dari langit, kekuatan dari langit, fil faqati, pada setiap kesulitan kamu itu, pada setiap problematik yang kamu temukan, malah tajiduhu fisaumi wasalah, yang tidak akan kau temukan pada saat engkau mengerjakan sholat maupun sedang melakukan puasa. Orang berpuasa itu lapar kalau lah, susah kalau toh. Itu puasa itu menggambarkan kesulitan hidup. Kesulitan hidup berupa apa? Kelaparan, kesusahan. Maka diharap dengan kelaparan itu selama 1 bulan puasa itu, kita banyak mengingat Allah Azza wa Jalla, dan kita merasakan betapa besar nikmat Allah kepada kita selama ini, bahwa kita dapat makan, ya kan? Betapa susahnya orang yang hidup mereka hari-hari itu kelaparan. Dengan berpikir dan berkeadaan itu, timbullah nanti ilham dari Allah kepada kita, hikmah-hikmah kepada kita, sehingga nanti harapannya setelah bulan Ramadan kita sayang kepada tetangga dengan orang lain, terutama melihat tetangga kita yang miskin, susah penghidupan, kita ringan tangan mengeluarkan duit. Ringan tangan kita mungkin ada kelebihan rezeki kita, lalu pandai bersedekah, karena kita bisa merasakan orang-orang miskin. Nah, tetapi pada saat kita puasa, boleh jadi kamu tidak ketemu itu. Kita ini puasa semuaan gerak, tata pengken, tata pelit ya lah. Kenapa nih, ada apa nih? Tetap pelit. Kita ini sudah puasa, kita ini sudah sholat, padahal orang sembahyang itu selalu ingat kepada Allah. Jadi dengan sholat menahan diri dari nafsu, kan sholat tuh Allahu Akbar ya lah. Padahal tadi hendak berjualan meneruskan, tapi karena waktu sudah sampai sholat, ya sholat kita tahan diri kita, supaya kita tetap ingat kepada Allah. Kita kerjakan itu tiap hari sholat itu, tapi masih saja di waktu lain kita bakar ramput, masih aja ketujuan orang bakar ramput itu berdusta lah. Nah, dulu orang banyak mati bakar rambut, sekarang ini banyak mati bakar rambut. Ya Kak, artinya apa? Sholat ternyata tidak merubah diri kita juga. Tapi Syekh Ibnu Athaillah, boleh jadi dengan kenyataan real di lapangan kamu menghadapi real. Kalau tadi kan puasa dan sholat tadi didesain supaya kamu latihan di dalam itu sambil, tapi ternyata tidak juga sukses pada dirimu. Boleh jadi dengan kenyataan kesukaran, berjalan tertutup paku, lalu luka batis, yalah, luka, benar-benar luka, akhirnya sholat aja susahnya bukan main. Mau berdiri susah, mau berdiri keluar darah di kaki, yalah, akhirnya sholat mungkin sambil duduk, sulitnya mengambil wudhu, sulitnya memerlukan mungkin istri, anak memanggil atau istri supaya bisa berwudhu. Di situ timbul hikmah dari Allah.
syukur alhamdulillah aku punya istri. Sebelumnya belum pernah lah melihat istri, enggak pernah. Syukur aku melihat istriku. Sekarang istriku menolongku. Melihat anak menolongi, syukur aku punya anak 2, 3, 4, enggak ada besokor-sokor. Besakit tadi tuh. Hati kita dekat, wusul hati kita kepada, ya Allah terima kasih engkau mengadakan anak kepadaku. Luar biasa dah. Subhanallah, mata jiduhu, yang kamu tidak bisa melihatnya, pisaumi, dalam waktu puasa kamu, awis sholat ataupun sholat, mala tajiduhu pisaumi wa sholat. Apa yang kamu tidak bisa lihat di waktu kamu sudah mengerjakan sholat, sudah mengerjakan puasa, kamu tetap tidak menyadari keadaan itu. Inilah keadaan luar biasa. Jadi memang hidup kita itu seperti itu keadaannya. Lalu kita menyadari, oh iya ini. Oh ternyata selama ini aku dicukupi Allah bukan hanya dengan uang, tapi oleh keluargaku yang bisa membahagiakanku dan membantuku. Betapa penting mereka, dan itu Allah yang memberikan kepadaku. Subhanallah. Mungkin ada beberapa perbedaan di sini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Maka tiap-tiap sesuatu itu dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 8, indahu bimiqdar. Allah menentukan kadar bagi kehidupan kalian. Tadi kaki kita luka, tadi akhirnya kita baru menyadari kadar Allah yang sangat baik kepada diri kita. Kita punya keluarga selama ini memperhatikan kita, menolong kita, itu bagian daripada pengawal-pengawal Allah di dunia ini yang Allah ciptakan khusus untuk kita. Iyalah guru, iya. Ada kan orang juga yang tidak punya anak, kasihan dah. Anda punya anak, selidik-selidiki sekarang memang belum menkawin juga orangnya. Jadi ujar Tuhan, walaqad nasyarakumullah, sesungguhnya Allah sudah menolong kalian dalam hidup ini. Maka pertolongan Allah itu dapat kita lihat dalam hidup ini ketika kita sedang dalam kesulitan-kesulitan, menyadari di mana kita waktu sholat kita tidak menyadari keadaan itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bismillahi wa minallah. Allah wa ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan bismillah semua dari Allah, dengan bismillah semua kembali pada Allah. Cukuplah kami berpegang ilahi, dialah sebaik wakil, pelindung dan penolong. Allahu Allah bismillahi wa Allah. Allahu Allah karena ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Allah, bismillahi amanna billah. Allahu Allah, bismillahi radina billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbu